Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak Ibu, para alim ulama, para kiai, para ustadz ustazah, seluruh anggota majelis taklim Istiqomah ya, Qalbul Wahid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tidak terasa ya kurang lebih 1 bulan lagi 3 minggu lah ya kurang lebih. Jadi malam Senin ini sudah Saban, padahal masih segar dalam ingatan kita, hiruk pikuk ketika kita hendak menghadapi bulan Ramadan dan hari raya di tengah-tengah pandemi corona. Ternyata sampai sekarang pun tampak belum terlihat sepenuhnya meninggalkan di sekeliling kita. Mudah-mudahan berkat kita selalu istiqomah untuk mendatangi majelis taklim ini, Allah segera mengampuni dosa kita, mengabulkan doa permintaan kita, dan kita selalu dibukakan hati kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan tentu para ulama kekasih Allah. Dengan wasilah itu mudah-mudahan pandemi corona segera dicabut dari bumi Nusantara kita khususnya dan umumnya di seluruh bangsa dan negeri yang ada, sehingga kita bisa beribadah jauh lebih khusyuk karena tidak dihantui oleh rasa was-was, rasa khawatir, rasa mencekam, kecuali orang-orang yang makrifatnya sudah sampai tingkat tinggi. Nah, insya Allah yang hadir di sini makrifatnya semuanya sudah sampai pada tingkat tinggi, insya Allah. Jadi takut dan khawatirnya hanya semata-mata dialamatkan kepada Allah. Dan insya Allah kalau orang sudah sampai, hamba ini sudah sampai makrifat tingkat tinggi tadi, tidak ada susah, tidak ada sedih, selalu optimis dan husnudon bahwa segala yang ada ini mesti menyimpan hikmah yang banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah
panjang umur, selalu dimudahkan untuk datangi majelis taklim, kemudian ilmu itu kita amalkan, ya tadi bisa husnul khotimah dan nanti dimasukkan oleh Allah ke surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya, keutamaannya selalu jangan sampai lupa. Mungkin bisa jadi sholat kita kurang khusyuk atau sama sekali tidak khusyuk, bisa jadi ya. Terus kemudian mungkin puasa kita juga masih terhenti di tataran syariat, bisa jadi. Dan mungkin akan tidak mau haji tetapi terbentur oleh biaya, belum juga bisa haji. Kalau seandainya kita mau ikut membantu anak yatim, fakir miskin suatu misal, karena rezeki kita ada keterbatasan, kemudian tidak maksimal kita membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, untung ada sholawat. Kalau seandainya bukan karena ada sholawat ini, ya sudah, kita betapa ruginya ini. Maka dengan sholawat harus selalu dikumandangkan bagian dari wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu akan memperberat bobot amal ibadah soleh kita dan menghapuskan seluruh dosa kita. Dan yang terpenting lagi, nanti di akhirat insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan tulus ikhlas niat suci kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in, dan mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, wabil khusus dan umumnya kepada warga jamaah Istiqomah Qalbu Salim ini, nanti diakui sebagai umatnya, lantas mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu agar supaya kita tidak kehilangan momen yang penuh berkah, maka pada pagi ini saya bawakan kitab yaitu Lataiful Ma'arif, kumpulan percikan ilmu. Jadi semacam kumpulan pendapat-pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan hari dan bulan serta tahun yang mulia. Itu bisa dibaca dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, ini ditulis oleh Al-Alamah Imam Hafidz Zainuddin Abil Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab Al-Hambali Al-Dimsyiki. Nah, kalau tak simpulkan saja, dalam kitab ini membahas tentang bulan-bulan yang mulia di sisi Allah. Nah, di antara bulan yang paling mulia itu ada 4, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kalau ulama Madinah itu mendahulukan itu bulan Rajab, itu kemudian baru berikutnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Lain lagi dengan ulama Kufah. Kalau ulama Kufah itu mendahulukan bulan Muharram, itu yang menjadikan nomor 1. Jadi bulan Muharram baru Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Ya. Kemudian para pengikut mazhab Imam Syafi'i, artinya ulama-ulama, sebagian ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i menjadikan bulan Rajab itu bulan yang mulia dibandingkan dari tiganya tadi. Namun dilemahkan oleh ulama yang juga kita jadikan panutan dalam segala hal, yaitu Imam Nawawi. Kalau itu dilemahkan, sedangkan pendapat Imam Nawawi bulan yang paling mulia itu adalah bulan Dzulhijjah. Imam Nawawi ini ya dedengkotnya Imam Syafi'i, enggak mungkin kita bicara tentang mazhab Imam Syafi'i kalau kita tidak belajar kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Fadilah Asy-Syaikh Al-Alamah Imam Nawawi. Jadi banyak hadis termasuk Arba'un Nawawi, itu. Nah, oleh karena itu kita sudah tidak lagi mempermasalahkan variasi pendapat itu. Tapi yang penting ada 4 bulan yang mulia, jangan dilewatkan untuk kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amal-amalan yang soleh. Nah, kemudian dalam hadis yang bab pertama itu al-majalisul awal fi siyamihi, tentang poso apa ada di bulan Rajab, kemudian diikuti bulan Sa'ban, ada sebagaimana kita ketahui lazimnya, kemudian menunaikan ibadah puasa. Memang ada hadis yang riwayatkan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka tiada balasannya kecuali dirinya akan disediakan air yang lebih putih daripada susu, yaitu telaga Kausar nanti di hari kiamat. Tapi sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis itu dhaif. Namun para ahli hadis pun sepakat, walaupun itu hadis dhaif, jika berkenaan dengan fadhailul amal, itu pun juga tidak ada masalah untuk diamalkan. Ini perlu saya sampaikan, kadang-kadang di tengah masyarakat itu sering terjadi perdebatan bahwa puasa Ramadan, puasa Rajab dan puasa Sa'ban itu hadisnya dhaif. Tapi ulama hadis sendiri mengatakan bahwa hadis dhaif itu diizinkan untuk dijalankan kalau berkenaan dengan fadhailul amal. Kalau memang berkenan ya mesti dijalankan. Saya sendiri juga menjalankan itu, mengamalkan itu. Ya, kemudian di bulan Sa'ban apa ada puasa? Ini hadis kharajal Imamu Ahmad. Kharajal Imamu Ahmadu wan Nasa'iyu min hadithi Asamata bin Zaidin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyama yasrudu hatta naqula la yuftiru wa yuftirul ayyama hatta la yakadu yasumu illa yaumaini minal jum'ati ingkana fi siyamihi wa illa somahuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tentu di footnote catatan kaki ini kitab hadis ini dipetik diambil dari musnadnya Imam Ahmad halaman yang 201 dan Nasai juz keempat halaman 201 2 fi siyami bab siyam babu saumun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini hadis sahih. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dari hadis Asamah bin Zaid berkata bahwa Rasulullah puasa sepanjang hari terus menerus sehingga kami tidak tahu, ya, sehingga kami tidak tahu bahwa Rasulullah ini berbuka dan tidak berbuka dan berbuka sepanjang hari, artinya tidak puasa sepanjang hari hingga hampir tidak diketahui Rasulullah itu berpuasa, kecuali 2 hari dalam satu pekan, yaumaini minal jum'ati ingka nafihi fi siyamihi wa illa somahuma, kecuali 2 hari dalam sepekan yang biasanya Rasulullah itu jalankan puasa, yaitu puasa Senin Kemis itu. Walam yakun yasumu minas syuhuri ma yasumu minas Sa'ban, min Sa'ban. Ya, hampir Rasulullah tidak pernah diketahui, tidak pernah dijumpai, diketahui Rasulullah berpuasa sepanjang bulan penuh di bulan Sa'ban. Fakultu, kemudian Asamah bin Zaid tadi bertanya, ya Rasulullah, innaka tasumu lam takadu tuftiru, mengapa engkau puasa seakan-akan hampir aku tidak tahu kalau engkau ini berbuka. Wa tuftiru hatta latakadu tasumu ila yaumaini in dakhala fi siyamika wa ila somatamhuma. Qala ayu yaumain qala yaumul isnain wa yaumul khamis. Jadi mengapa aku melihat engkau selalu puasa, hampir-hampir aku tidak tahu bahwa engkau itu berbuka. Dan berbuka tidak puasa, hampir-hampir sehingga hampir-hampir aku tidak tahu bahwa engkau itu berpuasa, kecuali di 2 hari yang biasa kalian engkau lakukan. Apakah 2 hari itu? Yaumul isnaini wa yaumul khamis. Kemudian qala Rasulullah, zanika yaumani tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin. Karena 2 hari itu aku bermaksud karena Allah meningkatkan, ngangkat amal, Allah Rabbul Alamin ngangkat amal kita di hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu ayyuradha amali wa ana shaim. Lah aku ki senang kalau ketika amalku itu diangkat ke langit oleh Allah, aku dalam keadaan poso, dalam keadaan siam gitu. Walam araka tasumu minasyuhuri matasumu min Sa'ban. Nah, dan aku tidak mengetahuimu puasa sepanjang bulan di bulan Sa'ban. Terus kemudian Rasulullah katakan, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Pada bulan itu umumnya manusia itu antara Rajab dan Ramadan ini pada lupa. Wa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin azza wa jalla. Ya, di antara bulan Rajab dan Ramadan itu ada bulan Sa'ban itu yang sering dilupakan oleh umat manusia, di mana di bulan itu diangkat amal kita oleh Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Fa'ahabbu, kata Allah, ayur fa'amali wa ana shaimun gitu. Jadi Rasulullah pun juga ini tadi Rasulullah pun juga puasa di samping puasa Senin Kemis di bulan Sa'ban itu juga puasa Sa'ban, puasa nisfu Sa'ban tadi, tapi tidak pernah
Rasulullah itu puasa Sa'ban itu sebulan terus-terusan gitu. Nah, jadi silahkan. Nah, nanti Senin Kemis dijalani, Sa'ban ini nanti juga berpuasa di samping Yaumul Bid gitu. Nah, harapan kita ya tadi ketika amal ibadah kita itu diangkat oleh Allah ke Lauh Mahfudz sana, kita dalam keadaan beramal baik, dalam hal ini adalah dalam keadaan berpuasa. Nah, itu yang perlu tak sampaikan untuk biar tidak kehilangan momen. Kemudian kita isi dengan amal soleh. Siapa yang berani menjamin masih ada kesempatan untuk menghadapi bulan Sa'ban yang akan datang, maka doanya selalu dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, ini ada kaitan doa ini, ada kaitan ada seorang sahabat yang sedang sakit. Nah, kemudian mohon kepada Allah agar diambil, kalau meninggal dunia dipaskan di hari dan bulan-bulan mulia. Itu maksudnya itu. Ya, lalu yang kedua ingin panjang umuri, maka nanti ketika di nisfu Sa'ban mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Nah, jangan sampai lupa ya sholat tahajud malamnya ini, ya ba'da maghrib itu diisi dengan amalan-amalan baik, termasuk sholat mutlak atau sholat hajat ya, kemudian baca surat Yasin. Syukur-syukur diulangi sampai 3 kali. Yang pertama kita mohon agar dipanjangkan umurnya, kemudian dilapangkan rezekinya. Lalu yang ketiga, dibebaskan kita dari berbagai fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jadi sekali lagi jangan disia-siakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu sehabis bulan Rajab kemudian diikuti nisfu Sa'ban, ya tidak bisa mesti kita menghadapi bulan Ramadan. Nanti mohon kepada Allah, ya Allah berkahi di bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban ini, dan sampaikan umurku itu untuk bisa menemui bulan Ramadan. Nah, kalau kita menemui bulan Ramadan, lantas apa yang harus kita persiapkan? Ya. Jadi saya ulang kembali dan saya refresh, kita persegar kembali. Kurang lebih Rasulullah kalau menghadapi bulan Sa'ban, sahabatnya dikumpulkan seperti ini. Hanya saja pada zaman Rasulullah belum ada pandemi corona. Jadi duduknya ini rapat gitu ya. Rapi tanpa ditata, rapat, rapi gitu. Nah, baru Rasulullah kemudian, nah ini benar ini. Mimbar ini benar. Jadi mimbar Rasulullah itu benar, itu artinya ukuran Rasulullah kalau membuat mimbar ya ada tingkat ini. Kemudian sahabat sudah pada ngumpul, Rasulullah kepingin untuk membekali ilmu dalam rangka persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, mungkin dulu sudah pernah tak sampaikan, nanti akan saya tambah kanan kiri gitu ya. Tentu ilmunya kan kian hari juga kian tambah, karena terus membaca, saya kan terus membaca terus. Saya jalan keluar, alhamdulillah jarang keluar saya ini. Ke jalan doa saya sekarang jalan itu, jarang ya. Sudah di rumah baca kitab aja. Ya tentu ilmunya kan tambah. Nah, Rasulullah naik seperti mimbar ini. Ketika menyampaikan materi itu,
Rasulullah seperti yang lazimnya menyampaikan khutbah, hanya kan mesti setiap melangkah didahulukan kaki kanan. Maka ketika kaki kanan diinjakkan ke tangga yang pertama itu tadi, tiba-tiba sambil ngadep ke barat. Kalau di Madinah kan ngadep ke selatan, jadi harus ngadep menyungkuri ini para sahabatnya itu tiba-tiba angkat tangan amin gitu. Nah terus orang di sekelilingnya ini pada tercengang, ya ikut tapi tercengang. Siapa sih yang doa itu? Kok kemudian Rasulullah sampai ngamini gitu. Tangga kedua juga gitu, amin gitu. Semakin lagi tercengang, sopo yang doa ini? Enggak ada yang berdoa, tapi Rasulullah kok kemudian amin gitu. Nanti lagi yang ketiga juga ngangkat amin. Setelah itu menghadap ke para sahabat, menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba sahabat sudah tanya, ya Rasulullah, siapa sih yang berdoa tadi? Di sekeliling kami tidak ada seorang pun sahabat yang berdoa. Tapi mengapa engkau ini kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan amin? Rasulullah katakan, Jibril ini baru datang itu. Jadi Jibril baru datang minta kesaksian kepadaku. Ada 3 yang dimintai kesaksian untukku dari Jibril itu, tentu atas perintah Allah. Yang pertama, celaka Muhammad umatmu yang ketika hidup dan kehidupannya ada qadarullah, ada takdir untuk bisa menjumpai kedua orang tuanya, tapi tidak terampuni dosanya karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi malah durhaka kepada orang tuanya. Maka mulai saat ketika mendengarkan apa yang tak sampaikan, muhasabahlah. Ya, ada ndak? Saya yakin diantaranya yang ada di sini semuanya ini adalah anak yang selalu berbakti pada orang tuanya. Tapi kalau seandainya itu ada oleh hal-hal dunia, hal-hal lain, nah itu maafkan, kemudian dan segera minta maaf kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi celaka Muhammad umatmu yang ketika ada takdir untuk bisa menemui orang tuanya tapi tidak mendapatkan ampunan, bahkan malah datangkan dosa lantaran murkanya orang tua. Ridho Robbi fi ridhol walidi wa sukhtur Robbi fi sukhtil walidi. Tentu masing-masing kita mesti pernah mendengar itu. Nah, tetapi diikuti dengan kemampuan untuk menjalankan benar. Ya, Al-Quran sudah mengingatkan pada kita, jangankan sampai ngecewakan itu aja tidak boleh, tidak diizinkan dengan orang tua itu. Nah, jadi celaka. Kemudian Rasulullah katakan, maka kemudian aku katakan amin. Jadi diamini oleh Rasulullah itu. Nah, maka jangan main-main dengan kedua orang tuanya. Nanti ketika khutbah menyampaikan materi nanti diulangi lagi oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, di kaki yang tangga kedua, Jibril juga minta kesaksian. Jibril celaka Muhammad umatmu ketika namamu itu disebut kemudian tidak mendoakan kamu gitu. Maka kalau kita itu mendengar asma Rasulullah ini disebut, mesti harus mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai tidak. Baru kita tahu nanti celakanya ketika ditimbang amal ibadah orang itu ternyata banyak amal buruknya, banyak amal dia juga beramal soleh. Tetapi ketika ditimbang itu masih berat amal buruknya. Nah, ini masih ada sebenarnya harapan untuk
mendapatkan pertolongan, yaitu syafaat Rasulullah. Nah, syafaat Rasulullah itu hanya berlaku mereka yang mencintai. Ya, di antara salah satu tanda bahwa kita mencintai Rasulullah kan selalu tentu rindu untuk mengucapkan namanya, menyebut namanya, dan selalu mendoakannya, dan selalu berusaha untuk tidak mengecewakannya. Nah, kalau kita sudah masuk termasuk pada umat seperti itu, ya insya Allah akan dapatkan syafaat yang mestinya masuk neraka terlebih dulu, mampir ke neraka terlebih dulu karena syafaat Rasulullah, maka kemudian kita terselamatkan. Lalu yang kedua, syafaat Rasulullah tidak berlaku kepada dosa yang karena durhaka pada orang tua. Jadi tidak pernah jadi tidak mujarab pantangannya Rasulullah itu tadi, syafaatnya tidak berlaku untuk yang dosa, dan dosa itu berkaitan dengan dosa kedua orang tua. Maka sekali lagi, wah itu jangan main-main bener itu. Ya, baik mertua kandung orang tua kandung maupun mertua itu sama. Jangan kemudian mertua kemudian diinjek-injek itu. Jangan begitu. Nah, itu sama itu ya. Nah, jadi itu lalu Rasulullah katakan amin. Lalu yang ketiga, celaka Muhammad umatmu yang ketika diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu karena diperlakukan bulan itu sama dengan bulan lain gitu. Maka harus disambut itu marhaban ya Ramadan dengan penuh sukaria, ya. Jangan sampai kemudian terus malah aduh kok bulan Ramadan meneh, poso meneh. Jangan begitu, tapi insya Allah yang datang di sini nih hamba Allah yang husnul khotimah. Tadi saya meneteskan air mata ketika ibu-ibu ngaji di sana tadi ya. Nah, itulah manusia-manusia yang beruntung. Kalau usia-usia sudah tidak muda lagi kan kita ini, ya tentu ada yang muda. Ya, sudah tidak muda lagi, lantas diisi untuk sering datangi majelis taklim dan ada motivasi mohon ampun kepada Allah karena di usia muda dulu teledor oleh karena sesuatu hal tidak mengkaji Al-Quran. Lantas kemudian dibukakan pintu motivasi untuk belajar Al-Quran. Tadi kan rohibun, sajidun, tadi tak dengarkan itu, luar biasa itu ya. Nah, itu namanya husnul khotimah. Jangan pernah bosan ya, jangan pernah jenuh, jalani. Nantilah ada ilmu laduni kalau kita sungguh-sungguh terus, diulang terus, nanti tiba-tiba itu ya mudah begitu saja. Gitu loh. Nah, ya, jadi yang ketiganya tadi celaka Muhammad umatmu yang ketika di bulan Ramadan dihadapi, disambut dengan biasa aja, tidak sukacita, yang semula tidak sholat tetap tidak sholat, yang fardu itu, yang sholat tidak pernah sholat rawatib, ya tidak pernah sholat rawatib, biasa saja, landai-landai aja, yang asalnya tidak tahajud juga tidak tahajud, yang asalnya bakhil juga tetap bakhil, yang asalnya bermasalah dengan orang tua saudara ya tetap bermasalah dengan orang tua dan saudara. Jadi sama sekali dianggap bulan Ramadan itu bulan sama dengan yang lain, padahal bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur. Baik, kemudian Rasulullah katakan amin. Setelah tidak ada yang bertanya, Rasulullah berkhutbah, berceramah, tapi kayak seperti khutbah. Khutbahnya padat, singkat, dan diizinkan untuk bertanya. Lantas Rasulullah katakan, wahai umat manusia sahabatku, bulan Ramadan telah tiba, menghampiri kita.
bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang lebih mulia dari bulan-bulan lain. Malamnya lebih utama dari malam-malam yang lain. Harinya lebih utama dari hari-hari yang lain. Jam, detiknya lebih utama dari jam dan detik yang lain. Di bulan itu kalian dijadikan tamunya, tamu yang mulia oleh Allah. Dan di bulan itu bernafasmu itu dinilai seperti membaca tasbih. Ya, di bulan itu tidurmu itu dinilai sebagai ibadah. Di bulan itu dosamu diampuni. Ya, di bulan itu permintaanmu diberi dan dikabulkan. Maka jangan sia-siakan bulan itu. Terus diteruskan khutbahnya, ya, oleh Rasulullah disambung dengan wahai sahabat-sahabatku, celaka umatku yang ketika di bulan ini, bulan yang agung itu, ini tidak mendapatkan ampunan. Yang sudah tak jelaskan karena biasa diperlakukan biasa itu. Dan kenanglah rasa laparmu di saat kalian berpuasa di bulan Ramadan, seperti engkau merasa lapar saat nanti di hari kiamat, dan jadikan tebusanmu untuk tidak berlapar-lapar di hari kiamat. Dan kenanglah rasa hausmu seperti kalian merasakan haus di hari kiamat, dan jadikan tebusan untuk menghilangkan rasa haus nanti di hari kiamat. Di bulan itu perbanyaklah bersedekah kepada fakir miskin. Ya, saya ulang kembali, itu khutbah Rasulullah. Rugi celaka bagi siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Bagaimana tidak rugi dan celaka? Sekali lagi tak ingatkan, banyak sekarang ini teman, saudara, sahabat, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin tetangganya, yang di bulan Ramadan dulu masih bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Kita pun juga tidak berani menjamin. Aku masih sehat, siapa yang berani menjamin sehat tidak meninggal? Nah, ini. Maka itulah yang kemudian disebut dengan kerugian besar. Kalau sampai nanti bulan Ramadan, maka doa untuk dipertemukan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itulah nanti gunakan isi dengan yang jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Jangan sampai kemudian kita mendapat apa yang disampaikan Rasulullah menjadi celaka. Ya. Nanti akan tak sampaikan berikutnya betapa dahsyat pengaruhnya terhadap diri kita nanti. Nah, diteruskan yang kedua, kenang. Sebenarnya bukan rasa haus saja, rasa lapar atau rasa haus saja. Setiap ketika kita ditimpakan satu kesulitan, ya, entah kesulitan itu menimpa pada diri kita, atau menimpa pada istri suami kita, atau menimpa pada ekonomi kita. Ya, kondisi yang sekarang ini ada toh. Suasana kan mencekam sekali. Sekarang usaha apa saja berada dalam titik nazir itu. Kalau imannya tidak kokoh, tidak kuat, bisa banyak ngeluh. Sudah berapa sudah kalau banyak ngeluh. Ya. Ingat, apapun yang ditimpakan Allah, sekali lagi husnudono, itu mesti yang terbaik. Ya, itu mesti yang terbaik, di dalamnya mesti banyak hikmah.
Mungkin kalau tidak seperti ini kita jadi sombong. Merasa hidup itu yang ngatur kita. Merasa kita ini eksis, ada. Sebenarnya tidak. Ini menunjukkan yang ngatur Gusti Allah. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi kalau orang sudah sampai tingkat makrifat, sudah tidak pernah ngarap-ngarap apa-apa. Kecuali rahmat dan berkahnya. Ada corona, tidak ada corona, sama. Lapang dan sempit, sama. Usahanya sesuai dengan harapan atau lagi sedang tidak sesuai dengan harapan, sama. Karena saking husnudzonnya kepada Allah. Karena yang dipilihkan Allah, mesti yang terbaik, mungkin tidak. Nah, alhamdulillah sekarang sering seminar, bukan nasional, tapi alhamdulillah internasional, tapi webinar. Sering muncul, sampai kapan itu coronanya? Jawaban saya enteng saja. Hingga sampai ketika Bapak Ibu berani untuk tidak menggunakan masker. Selagi masih gunakan masker, berarti nganggap corona masih ada. Ketika kita sudah berani tidak menggunakan masker, nah itulah kemudian corona tidak ada. Kalau masih gunakan masker, berarti corona masih ada. Kan begitu toh, logikanya kan gitu. Nah, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Orang yang makrifat pada Allah tidak pernah dirinya, hatinya dirisaukan dengan persoalan-persoalan yang bersifat duniawiyah. Maka kemudian menjadi husnudzon kepada Allah. Nah, jadi kesulitan yang ada, sampaikan kepada Allah. Aku ikhlas, aku ridho. Ya Allah, dengan kesulitan, sakit yang kau timpakan kepada aku tidak akan kunjung sembuh-sembuhnya ini. Selagi itu ngurangi beban dosaku dan azabku nanti di hari akhir. Jadi jadikan, gunakan untuk tebusan kesulitan-kesulitan hidup yang menimpa, kesulitan untuk didik anaknya, ya, ngeluruskan istrinya, ngeluruskan suaminya. Sampaikan kepada Allah untuk wasilah, ya Allah aku ikhlas, aku ridho. Suamiku, istriku, anakku, ekonomiku, suasana yang seperti ini. Selagi ini bagian untuk mengurangi rasa sakit kami ketika nanti aku kemudian dosaku kemudian disiksa. Nah, jadi tidak terbatas ketika kita lapar tadi. Nah, lapar itu bisa jadikan wasilah tadi. Lapar, hausnya saat ketika kita puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Syawal. Ya. Diteruskan oleh Rasulullah menyampaikan pada waktu itu, Rasulullah juga mengatakan setelah bersedekahlah kamu kepada fakir miskin. Muliakan, tadi saya sampaikan kan, muliakan orang tuamu. Ini khutbah Rasulullah membekali, saat membekali di Sa'ban. Diulangi lagi. Ya. Di samping hadis tadi di atas tadi, ini diulangi lagi di khutbahnya itu. Muliakan orang tuamu. Yang belum pernah membelikan baju, belikan baju orang tuamu. Yang belum pernah memberikan uang jatah, jatahan orang tuamu, sak mampumu itu. Ya, orang tuanya beri jatah. Walaupun mungkin orang tuanya sudah mampu, ya, karena masukkan rasa senang kepada ibu E, kepada bapak E saat itu. Ya tadi kan disuruh untuk muliakan tadi. Ya. Jangan malah kurang ajar di bulan Ramadan dengan ibu E, dengan bapak E itu. Nauzubillah min dzalik.